Salam Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana saja berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera di mana pada pagi hari ini kita masih dibanguni dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka dan bisa merenungkan kebenaran firman, di mana kita setiap paginya untuk membuat renungan firman Tuhan, untuk saling mengingatkan satu dengan lain, saling mengasihi, saling mendoakan, saling peduli, saling merangkul satu dengan lain. Dari itu Bapak Saudaraku, kita dibuat renungan setiap pagi ini untuk mengingatkan kita supaya kita berbalik kepada firman-firman kebenaran untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, sebelum kita akan membaca firman-firman kebenaran, terlebih dahulu kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, di mana Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini Engkau telah bangun kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu, sehingga kami ada seperti saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Juga ya Bapa, di pada pagi hari ini kami juga akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau berkata-kata dalam hati kami, sehingga betul-betul Tuhan kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak hanya ikut-ikutan saja, tidak hanya dengar-dengaran saja, tapi betul-betul kami membaca Alkitab, firman-firman kebenaran untuk kami meyakinkan dan betul-betul kami melakukan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus, penuhi kami dengan tuntun Roh-Mu, sehingga betul-betul Roh-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga Roh-Mu yang membukakan rahasia firman-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami memahaminya, dan betul-betul Bapa kami taat dan setia Tuhan Yesus. Kami mengaku Tuhan, banyak kekurangan kami, banyak kesalahan kami yang kami lakukan setiap hari Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, Engkau tetap memantau kami, Engkau tetap menopang kami, sehingga betul-betul Tuhan kami tetap dalam penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami sehari-hari, sehingga Bapa kami tidak tergelincir, tapi betul-betul Tuhan kami kokoh untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, juga Bapa di pada pagi hari ini, di mana saja berada yang bisa menyaksikan video ini Tuhan Yesus, Engkau tetap campur tangan, Kau berkarya Tuhan, sehingga betul-betul Bapa video yang saya bagikan ini Tuhan Yesus betul-betul bertumbuh, dan betul-betul Bapa mereka menyaksikannya dan betul-betul mengimaninya dan mempraktekannya, karena ini adalah firman-firman kebenaran Tuhan Yesus, bukan dari diri saya sendiri Tuhan Yesus, tapi karena firman-Mu mengatakan Tuhan Yesus. Dari itu Bapa, saya percaya firman saya bagikan ini betul-betul bertumbuh dan berbuah banyak dan menghasilkan buah banyak untuk menyukai banyak orang. Terima kasih Bapa, saya percaya Bapa Engkau memberkati renungan pagi kami ini dari awal pertengahan akhir berjalan dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Baik juga Bapa, pada saat ini bila ada Bapak saudaraku yang sakit saat ini, Engkau campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing, Engkau mengangkat penyakitnya bila mereka ada dalam penyakit Tuhan. Bila mereka ada dalam masalah pergumulan hidup Tuhan Yesus, Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus, sehingga betul-betul Tuhan dia merasakan zaman-Mu, merasakan kuasa-Mu, merasakan mujizat-Mu, merasakan tuntunan-Mu, sehingga betul-betul bersyukur kepada Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, syukur Bapak yang begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari kita mengatakan amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku, di mana saja di pada pagi hari ini yang bisa menyaksikan video ini. Saya percaya semuanya kita ini adalah tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Dan di pada pagi hari ini Bapak Saudaraku, saya akan menyaksikan firman Tuhan, di mana saat ini Bapak, saya bukan mengajarinya, tapi betul-betul tuh Bapak Ibu Saudaraku, saya hanya mengingatkan supaya kita kembali kepada firman-firman kebenaran, yaitu Alkitab, yang kita percaya sepenuhnya tuh Bapak Ibu Saudaraku. Karena saat ini tanpa kita kembali kepada Alkitab, tentu banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, membuat kita terombang-ambing, membuat kita menjadi ragu-ragu, membuat kita menjadi bimbang.
Tapi saat ini Bapak Saudaraku, jika kita kembali kepada firman-firman kebenaran, jika kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, tentu kita bisa mengerti dan bisa memahaminya, dan bisa kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita hanya mendengarkan apa-apa kata orang, itu tentu kita tidak adalah kepastian, karena yang memastikan yaitu Alkitab original yang kita baca, supaya kita memahaminya dan melakukannya taat dan setia untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 5 ayat 13 dengan tema garam dunia dan terang dunia. Jadi Bapak Saudaraku, kita sudah mengatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita mengatakan kita ini adalah Kristen. Arti Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jika kita pengikut Kristus, tentu kita menjadi terang, menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita bisa merenungkan dan bisa kita pikirkan saat ini, apakah kita ini sudah Kristen, pengikut Kristus? Apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, tentu kita taat dan setia. Jika kita ini mengatakan betul-betul kita ini adalah anak-anak Tuhan, tentu kita mengikuti seturut apa yang diajarkan Bapa kita kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, di pada pagi hari ini, supaya kita membuka hati kita, supaya kita melihat diri kita, apakah kita sudah seturut dengan firman-firman kebenaran. Apakah kita masih membangkang? Apakah kita masih mengeraskan hati? Apakah kita masih mengikuti ajaran-ajaran turun-menurun, ajaran-ajaran manusia? Jadi Bapak Saudaraku, ini harus kita bercermin kepada Alkitab yang kita percaya, supaya kita ini tidak sia-sia kita mengatakan kita ini orang Kristen, pengikut Kristus. Jadi jika kita itu mengatakan saya ini orang Kristus, orang Kristen, berarti kita sudah taat dan setia melakukan firman kebenaran. Jadi jika kita mengatakan itu kita Kristen, jika kita tidak melakukan seturut dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, berarti kita belum pengikut Kristus. Jadi kita melihat bagaimana di sini tadi Matius 5 ayat 13 katanya begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi di sini katanya kepada kita, jika kita mengatakan kita ini adalah Kristen, pengikut Kristus, berarti kita itu adalah menjadi anak terang. Berarti kita itu adalah garam, mengasinkan banyak orang, menerangi banyak orang. Jadi kita tidaklah mementingkan diri sendiri, tidaklah kita ini egois, tapi kita itu betul-betul menjadi terang, menjadi saksi kebenaran firman Tuhan. Jadi ini semuanya Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman kebenaran, kita tidak akan mengerti, kita tidak akan paham bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Jadi di sini jelas tadi katanya kepada kita tadi, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita itu tidak berguna lagi kepada orang banyak, tidak lagi kita asin, tidak lagi kita menerangi orang banyak, berarti kita itu akan dibuang dan kita akan diinjak-injak banyak orang. Jadi semuanya Bapak Saudaraku, kita harus tahu diri siapa kita sebenarnya. Jika kita ini betul-betul Kristen, pengikut Kristus, tentu kita sama seperti garam, sangat disukai banyak orang, sangat diperlukan orang. Jadi kita ini harus kita menjadi bercahaya
menjadi terang, menjadi contoh, menjadi berkat kepada orang banyak. Karena kita tadi garam. Garam itu semua manusia butuh. Makanya kita diperumpamakan seperti garam. Jadi jika kita betul-betul anak-anak Tuhan, tentu banyak orang yang menyukai kita. Menyukai kita, membutuh keperluan tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, jika kita tidak membuka hati kita kembali kepada firman kebenaran, tentu kita tidak tahu apa tugas-tugas yang harus kita lakukan. Makanya ayat 14 mengatakan kepada kita, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita tadi mengatakan kita Kristen, pengikut Yesus, pengikut Kristus. Jadi jika kita adalah pengikut Kristus, kita adalah terang, bercahaya, menerangi banyak orang. Dia terletak di atas gunung. Nah, jadi cahaya kita itu mendapatkan banyak orang. Jadi cahaya kita itu bukan untuk diri kita sendiri. Cahaya kita itu bukannya untuk keperluan kita sendiri, tapi keperluan banyak orang. Nah, jadi ini semuanya Bapak Saudaraku tidaklah gampang untuk mendapatkannya. Tidaklah gampang itu untuk melakukannya. Tapi jika kita praktek dengan teori, memang jika tidak ada Roh Kudus membimbing kita, sehingga teori kita itu tidaklah mendapatkan hasil. Tapi jika kita praktek dengan langsung, dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga nampaklah karya-karya kita itu, sekecil apapun yang kita berbuat, Tuhan akan memeliharanya. Tuhan akan memupuknya, sehingga talenta-talenta yang berikan Tuhan kepada kita akan berkembang. Akan berkembang karena apa? Karena kita sudah membuka hati kita untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sekarang ini yang penting ialah harus membuka hati. Membuka hati kita untuk menerima firman kebenaran ini dengan seutuhnya. Jika kita melakukan firman Tuhan ini dengan tidak utuh, tentu kita tidak akan mendapatkan originalnya. Karena manusia seringkali ingin menambah-nambahi, ingin mengurang-urangi, sehingga nikmat rasanya. Karena apa? Karena manusia ingin menyenangkan daging. Rata-rata manusia ingin menyenangkan daging. Tidak ada manusia ingin menderita. Makanya Bapak Saudaraku, firman Tuhan mengatakan banyak orang yang datang, sedikit yang terpilih. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Karena sangatlah dengan daging penderitaan. Kita harus menanggalkan kedagingan kita. Kita harus menanggalkan ego kita. Kita menanggalkan harga diri kita, sehingga kita layak untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Sama seperti Tuhan Yesus, bagaimana dia melakukan tahun 2000 lalu, dipraktekkannya kepada kita supaya kita mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Karena dialah Bapa kita. Dialah sebagai contoh gambaran yang harus kita ikuti. Jadi melakukannya itu tidaklah gampang. Sangatlah tidak gampang. Jika kita mengandalkan dengan kekuatan kita, itu tidaklah gampang. Tapi jika kita mau membuka hati kita dan kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah akan menuntun, menyertai, membimbing kita, membukakan rahasia firman-Nya, sehingga betul-betul kita paham dan betul-betul kita bisa melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini ayat 14 tadi mengatakan kepada kita, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak meletakkan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi katanya kepada kita, diperumpamakan kepada kita, lagi pun orang gak mungkin
meletakkan lampu itu di bawah gantang, atau di bawah kotak, atau di bawah ember. Tapi pasti lampu itu diletakkan di atas, supaya bisa menerangi banyak orang. Begitu juga kita Bapak Ibu Saudaraku, kita ini haruslah kita bercahaya, haruslah kita berterang. Sekecil apapun terang kita itu, marilah kita pancarkan. Jangan kita mengatakan, aku ini tidak ada apa-apanya, saya ini gak bisa berbuat apa-apa, berdoa pun gak bisa, apalagi melayani orang banyak. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menuntut kita bukan kita harus melayani di gereja, tapi satu contoh, satu gambaran untuk terang itu terhadap lingkungan kita dulu, dan lingkup kita dulu. Pancarkan terang kita itu bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan. Jangan kita sama seperti orang dunia, tidak tahu membedakan manakah itu terang, manakah itu gelap. Sama saja. Jadi buktikan kita ada di situ, di terang itu, di lingkungan itu, sehingga kita bisa menerangi di mana kegelapan-kegelapan itu. Jadi memang betul Bapak Saudaraku, jika kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan bisa melakukannya jika kita mengandalkan dengan kekuatan kita. Dari itu Bapak Saudaraku, haruslah kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya Roh Kuduslah memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kuduslah yang membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan untuk kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita handalkan pikiran kita, jika kita mengandalkan kekuatan kita, jika mengandalkan kepintaran kita, kita tidak akan mampu untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Makanya Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimana bangsa Israel menolak Kristus. Karena apa? Karena dia pakai logikanya, karena pakai pikirannya, karena dia seorang pintar, sehingga dia pikir tidak masuk akal. Mana mungkin raja di atas skala raja lahir di kandang domba. Karena apa? Karena yang dipikirkannya dengan akalnya, sehingga dia tidak yakin bahwa Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Jadi Bapak Saudaraku, memang betul-betul jika kita berpikir secara pikiran logika kita ini, tidaklah kita percaya firman kebenaran ini. Karena apa? Karena ini sangat menyusahkan. Karena ini sangat menyempitkan lingkup perjalanan kita. Memang firman Tuhan mengatakan juga kan lebar, ada dua jalan, lebar dan sempit. Lebar ke api neraka, sempit ke sorga. Jadi semuanya itu Saudaraku sangatlah jelas. Tinggal kita, apakah kita menjalankan jalan-jalan yang lebar itu sesuka hati kita hidup dalam dunia ini, tanpa ada peraturan seturut dengan ajaran-ajaran firman kebenaran, itu tergantung kita masing-masing. Ternyata Tuhan Yesus sudah memberi contoh, sudah memberi patron, sudah memberi petunjuk kepada kita tahun 2000 lalu apa yang harus kita lakukan. Walaupun begitu kita tidak mau melakukannya, itu tergantung kita masing-masing. Itu hak kita masing-masing. Karena Tuhan tidak memaksa kita satupun, tapi Tuhan memberikan jalan dan memberikan petunjuk. Anakku, ada dua jalan, lebar, sempit. Tuhan sudah memberi. Alkitab sudah menunjukkan bagaimana cara-cara jika kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan untuk menempatkan kerajaan hidup yang kekal itu. Tapi namun kita tidak mau membacanya, tidak mau mempraktekannya, tidak mau taat dan setia, itu tergantung kita juga. Jadi di pada pagi hari ini Saudaraku, saya juga menyampaikan firman Tuhan ini, itu tergantung kita semua. Saya hanya mengingatkannya karena saya tahun 2000 lalu, tahun 2006 lalu saya sudah vonis mati. Tapi sampai saat ini saya masih hidup karena kasih Tuhan. Karena begitu kasih Tuhan kepada saya, sehingga saat ini saya juga masih hidup, masih eksis untuk memberitakan firman kebenaran. Jadi terima atau tidak terima, itu saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhanlah yang campur tangan
karena saya ini tidaklah ada apa-apanya. Saya ini tidak bisa mengubahkan manusia. Hanya Tuhanlah yang bisa mengubahkannya supaya kita bisa berbalik kepada firman kebenaran ini. Jadi itu Bapak Saudaraku, semuanya yang saya sampaikan setiap pagi ini bukanlah dengan kekuatan saya, bukan dengan akal saya, bukan dengan kepintaran saya, tapi semuanya itu karena Roh Tuhan bekerja dalam diri saya untuk menyampaikan renungan setiap pagi ini. Jadi makanya kalau jika secara daging, kalian sudah tahu bagaimana saya. Kalau kita memandangnya saya ini secara daging, karena ya zaman saat ini ya tentu banyak manusia memandang secara daging. Kalau saya memandangnya secara daging, tentu ini semuanya bohong-bohongan. Karena apa? Bagaimanalah seorang bodoh mengajari orang pintar? Itu kan tidak logika. Bagaimanalah seorang tidak sekolah untuk memberitakan firman Tuhan? Dan itu juga tidak logika. Bagaimana seorang tidak berpengalaman dan tidak tahu apa-apa bisa menyampaikan kuasa mujizat Tuhan? Itu juga kan tidak logika. Tapi ini semuanya Bapak Saudaraku saya terima bukan karena kekuatan saya, bukan karena kegigihan saya, tapi karena Tuhan menaruh di dalam roh saya ini. Sehingga sampai saat ini saya melakukannya dengan taat dan setia. Karena saya dipilih untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan kesembuhan di mana Tuhan memberikan pada saya talenta-talenta pemulihan, talenta-talenta kesembuhan. Dari situ Bapak Saudaraku, saya melakukannya tahun 2006 sampai saat ini. Jadi jangan Bapak Ibu Saudaraku menilai saya ini sok-sokan, sok-sok pintar, sok-sok rohani. Itu tidaklah Bapak Saudaraku. Saya sangat minta maaf kepada Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada di pada pagi hari ini yang menyaksikan video ini. Saya menyadarinya, saya ini tidaklah ada apa-apanya. Harga debu pun tidak, harga sampah pun tidak Bapak Saudaraku. Tapi karena Tuhan menaruh rohnya, nyatukannya dengan roh saya ini, itulah yang saya lakukan. Mampu dan tidak mampu, saya lakukan semampu saya. Sampai saat ini, tahun 2006 sampai sekarang, saya lakukan itu dengan tuntunan Roh Kudus, bukan dengan kepintaran saya. Jika saya melakukan dengan kepintaran saya, itu tidak mungkin. Bagaimana saya bisa mengajari orang-orang pintar? Bagaimana saya bisa melayani orang-orang hebat? Bagaimana saya bisa melayani orang-orang penjara? Bagaimana saya bisa melayani hamba-hamba Tuhan? Itu tidaklah mungkin. Tidaklah mungkin. Tapi semuanya itu Bapak Saudaraku, saya tidaklah mengandalkan kekuatan saya, tapi saya adalah tunduk saja, menurut saja apa yang taruh Tuhan dalam diri saya ini. Jadi Bapak Saudaraku, di sini ayat 15 tadi mengatakan kepada kita, lagi pula orang tidak meletakkan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan dia atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatannya yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudaraku, di sini saya merasa, kenapa saya bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan? Karena saya dipilih, saya diangkat, saya ditaruh rohnya ke dalam hati saya ini, sehingga roh saya menurut. Kenapa? Karena jika tidak demikian, mungkin saya masih di dalam dunia, mungkin saya masih bekerja untuk dunia. Tapi kenapa saya saat ini tidak lagi bekerja untuk dunia? Itu karena roh Tuhan bekerja. Semua manusia hidup dalam dunia ini ingin memiliki dunia ini, ingin sukses, ingin kaya. Tapi seperti saya lakukan ini seakan-akan sudah mati rasa. Tidak ingin menikmati dunia ini, tidak ingin mencari harta dunia ini. Itu bukanlah kekuatan saya, itu bukanlah kegigihan saya,
tapi karena roh Tuhan taruh pada roh saya ini, sehingga roh Tuhanlah bekerja dalam diri saya ini. Sampai saat ini mati-matian pergi ke kampung-kampung untuk melayani jiwa-jiwa, mati-matian pergi ke penjara untuk melayani jiwa-jiwa. Itu kan satu kebodohan secara manusia, karena saya tidaklah ditunggangi, saya tidak disupport dari mana-mana. Tidak, saya itu bekerja untuk Tuhan sepenuhnya. Tidak ada sponsor, tidak ada yang mendukung. Hanya saya menyerahkan diri karena saya sudah ditangkap Tuhan. Tahun 2006 lalu saya tidak mungkin lagi hidup, karena dokter pun sudah memonis saya berapa persen cuma harapan hidup. Tapi Tuhan punya cara. Dengan cara saya membuat sakit setahun menderita, sudah pergi keliling untuk berobat, menghabiskan uang. Disitulah dibukakan Tuhan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga sampai saat ini saya taat dan setia untuk melakukannya. Jika tidak demikian, mungkin saya tidak melakukannya. Karena apa? Karena pasti saya memandang sekitar saya pasti memandang saudara-saudara saya pasti memandang sekeliling saya, semuanya gigih untuk mengusahakan dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, itu bukanlah secara kebetulan, tapi karena ada Tuhan yang mengangkat, karena ada Tuhan punya rencana. Banyak manusia ingin mendapatkan seperti yang saya dapatkan, tapi tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena Tuhan tidak berkehendak. Begitulah saya ini Bapak Saudaraku, saya ini bukan karena kehendak saya, tapi saya lakukan ini adalah karena kehendak Tuhan. Sehingga saya mengalir, saya suka-suka mula Tuhan, mau apa kau pakai saya, lakukanlah seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga sampai saat ini Bapak Saudaraku, saya masih fit, masih kuat, walaupun mungkin dalam tubuh saya ini dokter mengatakan sudah banyak penyakit, sudah komplikasi. Saya tidak mungkin lagi hidup kalau kita pikirkan dengan apa yang dikatakan dokter kepada saya. Ginjal dua-duanya masalah, prostat punya masalah, hati pun masalah, lambung pun masalah, asam urat pun 12, dan banyak macam dalam tubuh saya ini yang tidak sempurna lagi. Tapi dengan mengandalkan Tuhan, sampai saat ini saya kuat. Saya tidak peduli apa penyakit dalam tubuh saya ini, saya tetap maju. Tahun 2006 sampai saat ini saya maju. Tidak ada menghalang-halangi saya. Tidak mempan penyakit menghalangi saya. Santet-santet pun tidak bisa menghalangi saya. Karena apa? Karena saya berpegang kepada firman kebenaran, di mana firman Tuhan mengatakan kepada saya, memberikan saya kekuatan, di mana di 1 Yohanes 4 ayat 4, itulah saya andalkan dalam kehidupan saya untuk bekerja untuk Tuhan. Katanya begini, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sehingga siapa takut? Mati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Itulah prinsip saya, karena saya berpikir melayani ini adalah pengorbanan. Melayani ini banyak tantangan. Melayani ini bukannya lawan kita darah dan daging. Melayani ini tantangan kita adalah melawan penghuni di udara. Jadi jika kita tidak kuat dan tuntunan Roh Kudus, kita tidak akan mampu. Kita pasti tumbang. Banyak hamba-hamba Tuhan yang sama kami melayani tidak mampu. Karena apa? Karena tidak penuh penyerahan pada Tuhan. Pasti mundur. Karena saya lakukan ini tidaklah mencari duit, tapi menghabiskan duit. Jadi tak seberapa mau orang
mau melakukan seperti yang saya jalankan ini. Tapi karena saya sudah dipilih Tuhan dan saya sudah taruh rohnya ke dalam roh saya ini, tidak ada pilihan lain, berjalan terus apa maunya Tuhan. Jadi ini sahabat Bapak Saudaraku yang saya pegang sehingga saya tidak khawatir, karena saya bekerja adalah karena firman Tuhan ini 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan kepada kita, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Memang betul saudaraku, sangat betul. Berapa orang yang menyantet saya, semuanya itu tumbang semua. Berapa yang preman yang mengganggu saya ketika saya ibadah, semuanya tumbang. Itu bukanlah dengan kekuatan kita, tapi karena pelindungan Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan akan menyertai kita. Bahkan saya melayani kampung-kampung sebelah Saudaraku, hutan-hutan belukar sawit yang saya jalani. Kadang-kadang pulang jam 12, jam 1 malam. Jika kita berpikir saya manusia Saudaraku, apa yang saya cari? Bahkan anakku kampung-kampung itu mengatakan, jangan pulang, nanti kamu bahaya, karena ini udah gelap tengah malam. Nanti pikir orang kamu punya bawa uang, kamu akan dibunuh tengah jalan. Orang kampung itu mengatakan. Tapi saya jawab dalam hati saya, ya udah, tahun 2000 semalam pun saya sudah menulis dokter mati, ya mati. Ya saya mati dalam Tuhan, ya udah siap. Saya mati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Itulah dalam diri saya. Saya penuh dengan kepasrahan. Sehingga pada sampai saat ini Bapak Saudaraku, saya masih hidup. Walaupun tantangan, rintangan yang saya hadapi itu bertubi-tubi. Kalau dengan daging Bapak Saudaraku, saya ini tidaklah ada enaknya. Tapi semuanya Bapak Saudaraku, saya merasakan bagaimana lawatan Tuhan itu, bagaimana tuntunan Tuhan itu, bagaimana penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa untuk membina keluarga saya, anak istri-istri saya. Karena saya merasakan itu Saudaraku, begitu luar biasanya bagaimana seorang ibu yang membiayai hidup kami. Itu tidaklah mungkin Bapak Saudaraku. Bagaimana istri cuma membiayai hidup, bahkan bukan hanya untuk makan saja, tapi menyekolahkan anak-anak, menguliahkan anak-anak 2 sekaligus. Bahkan juga Bapak Saudaraku, biaya orang tua saya, di mana orang tua saya sakit, saya juga akan membawa dia untuk berobat dan berdoa, untuk menuntun dia, membimbing dia, membina dia supaya dia imannya bertumbuh. Bahkan juga mertua saya 9 tahun bersama saya. Jadi itu dengan istri cuman berkarya mendapatkan biaya hidup itu tidak mungkin. Tapi Tuhan punya cara. Tuhan sangat luar biasa, di mana Tuhan mencukupi kehidupan kami selama ini. Jadi bukan hanya istri saya bisa membiayai kehidupan kami. Begitu kami banyak pengeluaran biaya hidup kami, bahkan juga biaya pelayanan saya, bahkan pelayanan saya kampung-kampung, bahkan biaya pelayanan saya ke penjara, semua dicukupkan Tuhan tanpa ada donatur dari mana-mana. Kami berdiri sendiri, itu semuanya karena Tuhan sangat luar biasa. Bukan saja itu Bapak Saudaraku, dulunya saya ketika saya sakit, rumah saya ini dinding tepas. Tapi Tuhan campur tangan sehingga bisa bangun dengan permanen. Bukan saja itu Saudaraku, dulunya istri saya jualan di kaki 5 di emperan di pinggir pasar. Tapi Tuhan memberikan tempat yang bagus dengan ratusan juta. Itu dengan tidaklah logika secara manusia. Kenapa saya saksikan itu Bapak Saudaraku? Supaya Bapak Ibu Saudaraku jangan ragu-ragu lagi. Jangan lagi berpikir secara logika, tapi serahkanlah diri kita kepada Tuhan. Saya bukanlah membangga-banggakan Saudaraku. Saya bukannya menonjolkan diri Bapak Saudaraku. Saya ini untuk mengingatkan, untuk supaya kita jangan ragu-ragu, jangan lagi was-was kita melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, anak saya berumah tangga
cuman uang kami hanya 50 juta. Itu pun sudah pinjam sana dan sebagainya. Tapi habis hampir 100 juta, 90 lebih habis untuk biaya rumah tangga anak saya. Tapi semuanya itu segala penjuru datang, yang tidak kenal pun ngasih begitu luar biasa. Itu karena Tuhan bekerja. Segala penjuru datang untuk mengasihkan biaya pesta itu. Itu saya rasakan bagaimana pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Biasa orang mengasih cuma 50 ribu, 30 ribu, ini kasih orang ratusan ribu. Ini semuanya saya rasakan oleh tuntunan Tuhan, sangat-sangat luar biasa. Bahkan juga Bapak Saudaraku yang belum pernah jumpa sama sekali sama saya, hanya melalui Facebook saja, banyak orang mengirim pada biaya kehidupan, biaya pesta anak saya. Itu sangatlah tidak logika. Bagaimana dia berkawan dengan Facebook saja bisa tergerak hatinya untuk mengirimkan dana untuk biaya pesta anak saya. Itu tidaklah mungkin. Tapi itu semuanya saudaraku cara Tuhan. Cara Tuhan. Sehingga saya sampai saat ini tidak kekurangan. Ketika ada masalah, ada yang harus saya tutupi, ada saja. Saya digerakkan Tuhan. Kayak seperti dulu ada ban kereta saya tipis, kayak saya kampung-kampung. Dia mengatakan, Pak, saya digerakkan Tuhan untuk mengganti ban kereta Bapak. Luar biasa. Bukan kita ceritakan ban kereta ini udah tipis, sangat rawan ini ke kampung-kampung. Saya tidak ceritakan, tapi Tuhan membukakan hatinya. Pak, saya digerakkan Tuhan. Apa mau dikata? Ya udah, kalau memang Tuhan Bapak digerakkan Tuhan, ya terserah Bapak lah. Saya mengatakan begitu. Pas saya juga kereta saya gym di daerah Tanjung Brawa, karena saya melayani ke arah Siantar. Karena begitu panas mesin kereta saya, pulang ke Medan gym, nggak bisa berat lagi. Sehingga saya taruh di kereta di bengkel. Terus ada kawan saya menelepon, Pak Sembiring, di mana posisi saat ini? Saya ini Bapak di kawasan Pakam, karena kereta saya gym, kepanasan karena jauh perjalanan dari Siantar. Saya mengatakan, jadi bengkel mana Pak? Bengkel sini Pak. Ya Pak, berapa biayanya Pak? Saya nggak tahu kata berapa nanti biayanya. Ya udah Pak, saya akan bayar, saya akan transfer biaya berapapun itu dananya. Luar biasa. Itu cara-cara Tuhan untuk memberkati saya. Saya tidak pernah untuk menerima berkat daripada pelayanan saya, dari jiwa-jiwa yang saya layani, tidak pernah. Bagaimanapun parahnya penyakitnya, saya tidak pernah menerima itu. Bahkan juga pernah nginap seminggu di rumah kita karena penyakitnya sudah komplikasi. Sehat pulih, pulang tidak bayar apa-apa, semuanya gratis. Semua Tuhan yang menolong. Bahkan kami saat ini ada rumah doa di Jalan Krakatau, banyak orang datang, semuanya gratis. Segala macam penyakit kami layani di situ, semuanya gratis. Itu semuanya karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi Tuhan punya cara. Sehingga dibulatkan hati kami ini, sehingga kami mau melayani orang-orang sakit. Bahkan penyakit segala macam situ kita lihat dimanalah orang sakit. Tapi itu tidak membuat kami tawar hati. Kami layani seakan-akan kami ini melayani Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, apa yang kau lakukan yang terkecil terhadap orang kecil ini, orang ina ini, itulah untuk aku, katanya di Matius 25. Jadi ini semua Bapak Saudaraku kami lakukan karena Tuhan. Tidak ada apa-apa, tidak ada unsur apa-apa, tapi karena kami itu pilih Tuhan, kami melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan khawatir Bapak Saudaraku, jika anda perlu, mari hubungi kami.
supaya kita sama-sama berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan, supaya Tuhan campur tangan